Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Pak Febri dalam video pembelajaran kelas 5. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran pertama. Yuk kita mulai saja pembelajaran kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membaca sebuah bacaan berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Setelah kita membaca bacaan yang terdiri dari 5 paragraf, sekarang kita akan mencoba mencari informasi penting dalam bacaan. Informasi yang pertama, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut, yaitu tulang dan otot, membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Informasi selanjutnya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Setelah kita menemukan beberapa informasi penting dalam bacaan, sekarang kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi dapat diartikan bahwa ide pokok adalah inti informasi dalam sebuah paragraf.
Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, di dalam sebuah paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Biasanya, kalimat utama berada di awal paragraf. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalimat utama itu berada di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Sekarang kita akan membahas sebuah paragraf, yaitu paragraf 1 sebagai contoh pembahasan tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok paragraf tersebut yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokok tersebut terdapat pada awal paragraf. Ya, jadi ide pokok tersebut terdapat pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Sedangkan kalimat yang lain merupakan kalimat pengembang. Jika Pak Febri memberikan contoh yang lain, misalnya sebuah kalimat utama ya, Badung adalah anak yang malas. Itu sebagai kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas itu menjelaskan sikap Badung yang malas. Misalnya, Badung tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Badung juga tidak pernah membantu orang tua membersihkan lingkungan rumah. Nah, kalimat penjelas tadi, dua kalimat penjelas tadi, menjelaskan fakta atau ide pokok bahwa Badung adalah anak yang malas. Nah, itu tadi dua contoh ya. Yang pertama, paragraf yang diambil dari bacaan, dan yang kedua adalah contoh dari Pak Febri yang terdiri dari kalimat utama dan dua kalimat penjelas. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Kita sudah mempelajari yang pertama tentang materi IPA, yaitu alat gerak pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Semoga apa yang Pak Febri sampaikan ini berguna bagi anak-anak dan dapat menambah wawasan pengetahuan anak-anak. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran bersama Pak Febri selanjutnya. Sampai bertemu, sampai jumpa lagi.